Jumpa lagi bersama saya Muhammad Rizal. Di pertemuan kali ini saya akan membahas 5 soal kimia industri. Untuk yang pertama, bagaimana prinsip kerja proses destilasi? Sebutkan industri kimia apa saja yang menggunakan proses destilasi. Nah, di sini saya akan menuliskan terlebih dahulu untuk soal yang pertama. Dari soal pertama, pengertian destilasi dan prinsip kerja destilasi serta contohnya. Untuk yang pertama, soal pertama, pengertian destilasi adalah cara pemisahan antara zat cair terhadap campurannya menurut perbandingan titik didih ataupun kemampuan zat untuk menguap. Prinsip kerja destilasi yaitu jika suatu zat pada larutan tidak sama-sama menguap, berarti uap larutan akan memiliki komponen yang beda dengan larutan yang aslinya. Apabila salah satu dari zat menguap, berarti pemisahannya akan terjadi secara sempurna. Namun apabila kedua zat tersebut menguap, maka proses pemisahan hanya terjadi secara sebagian, namun destilasi ataupun produk akan mempunyai kaya daripada komponen dibandingkan larutan yang aslinya. Contohnya industri yang menggunakan proses destilasi ialah industri minyak bumi, industri gas, industri pembuatan alkohol, dan lain-lain. Itu industri yang saya ketahui. Untuk soal yang kedua, sebagian besar industri kimia menggunakan katalis dalam proses produksinya. Jelaskan bagaimana peran katalis dalam proses produksi serta pengaruhnya terhadap efisien industri. Nah, untuk soal yang kedua, saya akan menuliskan untuk soal yang kedua, dalam bidang industri, katalis digunakan untuk mempercepat reaksi kimia tanpa harus menaikkan suhu kesetimbangan kimia ataupun mengganggu. Penggunaan katalis dapat mereduksi biaya produksi dan juga menghemat energi. Dalam bidang industri, katalis digunakan dalam pembuatan asam sulfat dan amonia. Ya, untuk soal yang ketiga, jelaskan prinsip dasar absorpsi pada industri kimia, serta sebutkan proses industri kimia yang melibatkan proses absorpsi.
Di sini saya akan menuliskan jawaban yang nomor 3. Ya, untuk soal yang ketiga yang prinsip dasar absorpsi dan staf proses industri kimianya. Yang ketiga, prinsip kerja absorpsi terjadi absorpsi dikarenakan adanya ketidakstabilan atau dalam bahasa ilmiah dinamakan residual forces pada permukaan suatu zat absorben, di mana adanya kestabilan itu membuatnya cenderung berikatan dengan zat lain cocok untuk mencapai kestabilan. Maka dari itu, pada umumnya materi absorben memiliki gugus yang dinamakan dengan sisi aktif, di mana gugus ini berperan penting pada proses absorpsi, yaitu dalam berinteraksi dengan molekul absorben. Selain adanya interaksi ini, absorpsi juga bisa disebabkan karena keberadaan rongga atau pori pada material absorben. Material seperti karbon aktif dan zeolit merupakan material berpori yang memiliki luas permukaan besar di dalamnya. Akibatnya, absorben dapat masuk ke dalam pori dan memenuhi rongga yang ada sehingga akan terjebak di dalam pori tersebut. Selanjutnya, material yang telah berada dalam absorben dapat distabilkan posisinya dengan interaksi seperti ikatan hidrogen, interaksi elektrostatik, interaksi van der Waals lain sebaiknya. Nah, dalam absorben dalam industri, yang pertama pemutihan gula tebu. Gula yang masih berwarna dilarutkan dalam air, kemudian dialirkan melalui tanah diatomai dan arang tulang. Zat-zat warna dalam gula akan diabsorpsi sehingga diperoleh gula yang putih bersih. Untuk yang kedua, norit. Tablet yang terbuat dari karbon aktif norit, di dalam usus norit membentuk sistem koloid yang dapat mengabsorpsi gas atau zat racun. Nah, mungkin itu yang nomor 2. Yang nomor 3. Ya, untuk soal yang berikutnya yang nomor 4, apa yang dimaksud dengan reaksi saponifikasi pada pembuatan sabun? Jelaskan reaksi kimianya. Untuk yang nomor 4, saya akan menuliskan jawabannya di papan.
keempat yang dimaksud dengan reaksi saponifikasi secara reaksi kimia ialah saponifikasi adalah reaksi hidrolisis antara basa-basa alkali dengan asam lemak yang akan menghasilkan gliserol dan garam yang disebut sebagai sabun asam lemak. Yang digunakan yaitu asam lemak tak jenuh karena memiliki paling sedikit satu ikatan ganda di antara atom-atom karbon penyusunannya dan bersifat kurang stabil sehingga sangat mudah bereaksi dengan unsur lainnya. Basa alkali yang digunakan yaitu basa-basa yang menghasilkan garam-garam basa lemak seperti NaOH, KOH, NH4OH, dan K2CO3 dan lain-lain. Sabun menjadi produk yang berasal dari garam asam karboksilat yang tinggi. Reaksi penyabunan atau saponifikasi dengan menggunakan alkali adalah reaksi triglisida dengan alkali atau NaOH atau KOH yang menghasilkan sabun dan gliserin. Itu yang nomor 4. Dan untuk yang selanjutnya yang nomor 5, limbah deterjen mengandung beberapa senyawa, di antara ASB dan senyawa fosdat. Jelaskan bagaimana pengaruh kedua senyawa tersebut terhadap lingkungan serta apa dampaknya. Di sini saya akan menuliskan jawaban yang untuk nomor 5. Ya, untuk soal yang kelima, limbah deterjen mengandung beberapa senyawa, di antara ASB dan senyawa fosdat. Bagaimana pengaruh kedua senyawa tersebut terhadap lingkungan serta apa dampaknya? Nah, yang kelima, kondisi limbah deterjen yang tak terkendali akan menyebabkan pencemaran air di got-got yang mengalir ke sungai lalu bermuara di laut. Apabila debit limbah deterjen semakin besar, maka sangat memungkinkan terjadi pencemaran terhadap air dan tanah. Dampaknya itu bahaya deterjen mengandung senyawa turunan minyak bumi. Yang kedua, bahaya deterjen memicu eutrofifikasi dan pencemaran air. Yang ketiga, mengandung bahan yang sulit terurai. Yang keempat, penyebab berbagai penyakit seperti penyakit kulit, penyakit dan lain-lain. Yang kelima, kemasan plastik tidak ramah lingkungan. Ya, mungkin untuk pembahasan soal kimia industri sampai di sini dulu. Kurang lebihnya saya mohon maaf, mungkin dalam penjelasan
saya terlalu cepat atau penulisan saya yang kurang bagus, saya mohon maaf. Terima kasih.